Jadi mungkin ya banyak faktor dan banyak contoh lain ya. Salah satunya kan tadi baby blues. Mungkin zaman kita sekarang ada orang yang ya apa mungkin putus cinta. Itu kan pasti berpengaruh banget ya Mbak Ica ya. Pasti banyak sekali hal yang bisa memacu emosi kita atau mental kita jadi sedih, tertekan, depresi. Nah tadi kalau kita ngomong soal self hypnosis, apakah itu bisa menyembuhkan diri kita itu gitu? Self hypnosis bisakah menyembuhkan diri kita sendiri? Ya bisa. Nah itu juga tergantung, kalau di kami bilangnya dikotomi kendali. Nah kita belajar untuk bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Mungkin kita bisa lihatkan di layar dikotomi kendali. Bisa Bang Mahmud mungkin bisa tampilkan tentang kendali. Tentang yang bisa kita kendalikan, maka kita bisa kendalikan lingkaran kendali. Nah kalau misalnya yang di luar kendali kita, ya maka kita abaikan. Apa-apa saja yang bisa kita kendalikan, salah satunya adalah pikiran kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan lebih tepatnya, terhadap diri kita sendiri. Ya seperti yang kita lihat, mungkin para tribuners bisa membaca di depan apa saja yang bisa dikendalikan di dalam kendali kita, di dalam tangan kita. Tapi yang di luar kendali kita, ya kita nggak bisa. Hal-hal masa lalu. Nah kemudian ada tadi pertanyaan dari Kak Nadia, gimana dengan anak-anak sekarang gitu ya, kok saya nih ngalamin depresi dan ngalamin ini stres dan seterusnya. Nah salah satunya mungkin hal-hal di masa lalu. Apakah itu pernah dengar mungkin inner child, masa kecil gitu ya, masa kecilnya. Nah kita nggak tahu seperti apa. Nah hipnoterapi sebenarnya sih bisa membantu dengan cara regression, kembali ke masa lalu, pemicunya apa, kenapa dia bisa misalnya bisa ya sedih nggak jelas, marah-marah nggak jelas gitu. Ini juga ada beberapa tentang medis ya. Kalau medis mungkin dia mau mengalami masa haid. Biasanya orang cenderung dalam 1 minggu wanita itu sehatnya normalnya ya plesetnya cuma seminggu. 3 minggu nggak sehat, kok iya gitu. Ya itu tadi butuh kontrol. Agama salah satunya yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi yang terakhirnya kalau memang dia tidak ada termasuk di dalam kategori tadi mungkin haid, ya bisa jadi ya mungkin mentalnya di masa lalunya. Nah di masa lalunya itu ya bisa jadi yang di luar kendalinya, ya dia harus bisa mengontrol untuk mengendalikan. Salah satunya menerima keadaan. Salah satu hal yang paling shortcut ya, singkat itu adalah mensugesti diri sendiri. Mensugesti ya, betul. Jadi Mbak Ica, belakangan ini ya mungkin kita lihat di sosial media, TikTok, Instagram dan lain-lain tuh itu semacam tren gitu. Iya kan, jadi bilangnya kayak ada orang ngasih permen atau ngasih makanan atau boneka, aduh apa kebutuhanku yang masa kecil atau ingatanku yang masa kecil tuh seperti muncul. Dipenuhi muncul lagi, dipenuhi gitu. Jadi memang tadi agak ada disinggung juga sama Mbak Ica tentang kayak ada kejadian di masa lalu yang mungkin kita nggak tahu ya, ada seseorang yang mendapatkan perlakuan mungkin yang nggak baik, jadi berpengaruh ke dia di usia yang mungkin bilangnya dewasa gitu Mbak Ica. Tapi gini, apakah self hypnosis cuman bisa menyembuhkan mental kita saja? Apakah bisa ada juga mental orang lain mungkin? Mental orang lain? Maksudnya bukan. Apakah dia cuma menyembuhkan mental kita saja, atau misalnya penyakit-penyakit dalam tubuh kita juga bisa sembuh? Misalnya ada pikiran kayak aku pusing, atau misalnya aku jadi sakit ulu hati. Itu kan berpengaruh katanya sama pikiran. Itu gimana tuh Mbak Ica? Ya, tadi kembali ke lingkaran kendali atau dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu yang dipertanyakan oleh Mbak Nadia itu tentang TikTok, dan dia selalu curhat di TikTok, dan betul. Ini kan gitu ya. Sebenarnya ketika kita masalah itu diumbar, sebenarnya bukan menjadi cleansing, tidak bersih, tapi malah menjadi. Nah, sama dengan kudis yang gatal, kita garuk-garuk, bukan berarti dia sembuh, tapi makin menjadi. Nah, kalau emang dia punya masa lalu seperti yang tadi, dia itu bisa kategori bucin mungkin ya. Kalau saya tuh dapat boneka terus baru diperhatikan, iya sayang, oh ini orang respect, oh ini orang cinta sama aku gitu ya. Karena ketika kecil enggak. Nah, kalau anak perempuan, kita mengajak mungkin para orang tua yang laki-laki, khusus yang punya anak perempuan, figur utama dominan adalah seorang ayah. Betul. Artinya cinta pertamanya adalah bapaknya. Nah, kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki adalah ibunya. Nah, ketika kecil itu tidak dapat,
dia akan mencari figur lainnya di luar sana. Nah, ketika figur itu baik, oke. Tapi ketika figur itu tidak baik, ini yang jadi problem. Dia bisa bucin dan kemudian dia juga bisa dipermainkan. Dan ya dipermainkan, apakah dia yang mempermainkan atau dia dipermainkan. Nah, seperti itu. Terus bisakah itu disembuhkan? Bisa dengan cara mensugesti. Tadi ya saya bilang jalan pintasnya adalah shortcut. Kapan kita bisa mensugestikan ini? Apa dulu yang mau disugestikan melalui self hypnosis ini? Dan kapan itu dilakukan? Bisa di waktu mau tidur, bangun tidur. Nah, mungkin bisa kita lihat gelombang otak itu seperti apa. Mungkin Bang Mahmud bisa melihatkan gelombang otak itu kan ada namanya gelombang alfa, theta, beta dan delta. Ada gelombang otak 4. Nah, gelombang otak beta itu adalah gelombang yang kita sadar secara penuh bisa melakukan kegiatan sekaligus. Kemudian alfa. Nah, gelombang otak alfa ini adalah gelombang di mana kita mau tidur gini atau kita lagi nyetir. Makanya iklan-iklan itu dipajang. Karena kan itu adalah ketika kita mudah tersugesti. Nah, iklan itu kenapa dipasang terus-menerus? Ya harus diulang, doa diulang-ulang, ya itu sugesti. Segala sesuatu yang diulang menjadi habitual energy, menjadi hal-hal yang kebiasaan, energi kebiasaan. Nah, habit itu kemudian berubah menjadi realita, kenyataan. Nah, dari itulah kita harus melakukan sugesti ini ketika mau tidur, bangun tidur, pada saat pup. Pup itu paling cepat ya. Gitu. Sugestinya paling cepat gitu. Terus ini mohon maaf, ini bukan berarti porno, tidak. Pada saat orgasme suami istri lagi berhubungan. Itu ada sugesti itu yang bisa alfa, gelombang alfa. Nah, ada satu teknik lagi yang sebenarnya teknik sugesti itu banyak, mungkin bisa ditampilkan Bang Mahmud. Teknik sugesti itu ada beberapa. Nah, hari ini kita hanya bicara tentang teknik sugesti, salah satunya adalah self hypnosis. Nah, self hypnosis itu ya untuk diri kita sendiri. Ada lagi hypnosleep. Menghipnosis artinya itu butuh terapis, butuh orang tua, kalau butuh suami atau istri yang membantu. Kalau memang dia harus hypnosleep, karena ketika tidur kita dihipnosis. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita menghipnosis diri kita sendiri. Artinya kita mensugestikan itu. Apa yang mau kita sugestikan dulu? Nah, terus kita harus menyadari segala sesuatu yang disadari ketika Kak Nadia tadi bilang bahwasanya saya tuh pusing. Apakah pusing itu bisa hilang? Gitu. Ketika kita menyadari kepusingan itu, automatically dia hilang. Artinya kita perhatikan dia gitu. Oh ya, saya sadar saya pusing. Ya, saya tahu nanti juga hilang. Sama juga dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dihilangkan. Masa lalu itu akan datang, muncul, tenggelam seperti fenomena. Dan nggak bisa diubah gitu ya. Nggak bisa. Lalu. Nah, inilah tadi kita butuh dikotomi kendali. Kita yang mengendalikan masa lalu kita. Terkadang contoh sederhana, saya dengan Kak Rimna berteman. Ketika masa lalu saya, mungkin kakak saya mirip dengan Kak Rimna, teman saya. Nah, jadi kakak saya ini memperlakukan saya tuh nggak baik, jahat, membuli saya, memukuli saya gitu. Ketika dewasa saya berteman sama Kak Rimna karena beliau deket. Tetapi muncul momo itu, akhirnya saya sakit hati. Yang saya balas adalah Kak Rimnanya, bukan kakak saya. Artinya menular. Orang yang terluka akan melukai, tapi orang yang bahagia akan menularkan kebahagiaan. Iya. Sebenarnya mereka-mereka yang menyakiti kita, melukai kita, itu adalah orang-orang yang tersakiti, adalah orang-orang yang terluka. Nah, maka hari ini yuk kita belajar. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, kita coba belajar terima, mengalir senyum. Memang tidak mudah. Betul. Nah, kenapa? Karena mereka lebih terluka dari orang yang dilukainya. Seperti aku itu kan agak tersentil sebenarnya. Baik. Apalagi kan pasti bukan cuma aku ya, pasti mungkin banyak orang yang kita kasihi, teman kita, sahabat kita mungkin yang kita sudah anggap seperti keluarga tiba-tiba menyakiti kita. Nah, aku pernah dikasih sama seseorang kayak ketika orang menyakitimu itu dia yang bermasalah, bukan kamu gitu. Jadi waktu Mbak Ica nih ngomong ya itu relate sekali. Berarti ya sebenarnya orang yang seperti itu kayak yang harus kita rangkul, tapi bagaimana gitu cara merangkulnya? Iya gitu. Nah, kita salah satunya mungkin banyak belajar, banyak membaca. Nah, saya ketemu Kak Nadia, saya tahu Kak Nadia adalah tipe karakter orang yang sensing. Yes, sensing. Bukan sensing. Merasakan. Kalau sensitif gitu ya? Itu feeling. Sensing. Kategori orang yang sensing, orangnya to the point. Dia nggak peduli orang mau sakit hati atau enggak. Dia langsung ngomong aja gitu. Ya, terus. Terus, apakah itu baik? Baik. Orang yang sensing itu nggak cocok sama feeling. Kenapa? Karena feeling ini main rasa. Nah, contoh sederhana, Kak Nadia udah menikah, mohon maaf? Belum. Misalnya punya pasangan atau pacar. Nah, si pasangan ini contoh sederhananya thinking. Kak Nadianya sensing.
overthinking itu kan berpikir karena dia misalnya ngomong nih sama pasangan, sayang kita makan yuk ke bioskop, nanti ya aku pikir-pikir dulu ya. Pacarnya kan akan ngomong gitu. Si Sensing nggak suka. Sensing maunya, aku tuh maunya kamu jawab sekarang gitu loh. Kamu tuh ngerti nggak sih? Aku tuh butuhnya sekarang, bukan nanti pikir-pikir dulu. Nah, jadi perang. Nah, inilah kita butuhkan mengerti. Buat apa ya? Banyak belajar, banyak membaca gitu. Terus bagaimana caranya menghadapi orang yang sensing? Orang yang sensing itu dia kayaknya ngapain sih ya mas atau sayang dia bangun rumah di situ, kenapa dia nggak bangun rumah di dalam, dia suka ngurusin orang lain padahal dirinya nggak keurus. Kecenderungan seperti itu. Ini joke. Contoh sederhananya, dia lebih respect ke orang lain, terkadang dia nggak respect ke dirinya. Jadi dia lebih gimana ya, membahagiakan orang lain tetapi dirinya sendiri nggak mau dia bahagiain. Jadi ini ke apa namanya, kesayang gitu loh. Iya. Nah, tapi apakah itu baik bagi kami orang-orang yang mungkin belajar tentang psikologi dan belajar hipnoterapis? Itu baik karena itu unik. Nah, karena di dunia ini ada pohon, ada rumput, ya semuanya ciptaan maholakta haza batila, tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya kan, kita nggak suka nih sama rumput karena mengotori kita punya halaman gitu. Apalagi tukang kebun yang kerjaannya bersihin rumput. Tetapi si kelinci seneng gitu. Jadi artinya ya situasi dan kondisi gitu. Jadi apakah saya perlu mengasihi teman saya? Iya, perlu mengasihi, tapi hati-hati juga. Apakah dia tidak NPD? NPD itu Narcissism Personal Disorder. Nah, orang-orang yang seperti itu kecenderungan makanan enaknya adalah orang yang empat. Nah, orang yang empat. Nah, bisa jadi Kak Nadianya ada unsur empatnya. Orang yang punya unsur empat biasanya cenderung ya mudah ditipu gitu. Ada yang tertawa. Ini saya langsung ada logiin ya. Mungkin kalau ke Tribuners kan saya nggak bisa lihat nih Tribuners yang lihat. Nggak apa-apa, kulik saja aku sebagai contoh. Biar hidup suasananya. Ya Bang Rio ya. Bang Rio di belakang layar nih. Kak, ini menarik banget topik pembicaraan kita nih, karena ini termasuk tentang mental health ya, cara menyembuhkannya bagaimana, dan mungkin kita akan selipin ya gimana cara kita menghadapi orang-orang yang mungkin mengalami hal seperti itu. Mungkin jangan-jangan kita nih lagi mengalami ya kan.